Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam mencari pualam. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang sedang domam. Hah? Oh, panen. Menanam pinang rapat-rapat. Pinang dibuat sebagai pagar. Insya Allah awak semuanya sehat berkat doa Syekh Khalifah Umar. Khalifah-khalifah yang lain ya juga. Semuanya yang paling tua. Jadi yang di hati kok bukan berarti paling mulia, enggak. Yang di hati kok dek ndak muek yang lain. Kalau temuek dek panitia sadonya wak di hati. Lalu kemudian sampailah di atas pentas, sebelah kiri ku tengok Pak Bupati Rokan Hilir. Jadi dalam hatiku, kenapa pula Pak Bupati Rokan Hilir datang ke Muara Dilam? Jangan-jangan ini nyokong ndak kampanye gubernur. Yang sebelah kanan kau pun ingin juga. Jadi nampaknya akulah jadi wasit orangku berdua. Dalam hatiku tadi, sesudah dijolehkan dek Pak Bupati Rokan Hilir, Pak Aprizal Sintong, rupanya tengok orang tu berang. Kalian menutupi, tak nampak orang tu muka aku. Rupanya Pak Bupati Rokan Hilir di kampung halaman ini, barulah agak tenang hatiku. Kalau tidak, tadi aku di sebelah kok agak kanan kiri susah. Begitu kami turun dari mobil tadi, disambutlah pula dengan bunga-bunga. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kelapa. Sudah selalulah pergi ceramah di Muara Dilam, inilah disambut pakai bunga. Oh, bunga. Rasul-rasul film India rasulku tadi. Aku waktu dikasih bunga itu aku diam. Tapi Pak Ahmad waktu dikasih bunga itu komplain, minta warna biru, minta warna biru, kata dia. Emang Pak Ahmad kok ada requestnya. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, pergi jugalah ke Madinah. Sudah lama berceramah, inilah baru dikasih karpet merah. Aku sebenarnya tak mau berpantun nih, tapi kena ditantang ketua panitia tadi. Kalau Tuhan ke Indramayu, jangan lupa membeli tas. Kalau memang asli orang Melayu, jangan berpantun menengok kertas. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di bawah kayu ara. Aku tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Ini kalau kuteruskan sampai habis pantun terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Setuju? Kenapa Ustaz Somad itu selalu berjalan dengan Bapak Dr. Haji Ahmad MSI kemanapun pergi selalu bersama? Jangan-jangan karena Pak Ahmad tuh mau jadi gubernur. Aku tak tahu dia entah mau jadi entah tidak. Tapi yang jelas persahabatan kami ini sudah lama. Yang membawa aku ke Rokan Hulu, yang pertama memasukkan ke TV Riau, itu pada tahun 2010 bulan Oktober. Pertama kali aku ke Islamic Center. Yang membawa adalah Dr. Randus Haji Ahmad MSI. Ini perlu kujelaskan. Jangan nanti wartawan menulis Abdul Somad ini dekat karena Pak Ahmad mau jadi gubernur. Tidak. Maksudnya tidak. Tidak itu maksudnya bukan. Tidak maksudnya di situ bukan aku dekat dengan dia itu bukan karena dia mau jadi gubernur lalu aku dekat tuh. Tapi bahwa dia mau jadi gubernur itu memang betul. Nah, itu perlu dijelaskan. Iya kan Pak Ahmad? Iya kan Pak Ahmad? Hah? Apa lu 2 periode Pak Ahmad? Baru 1 periode. Rokan Hilir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Muara Dilam? Bahwa Abdul Somad tadi disambut dengan pencak silat. Cuma yang jadi masalah, aku tengok yang bersilat kula tua-tua. Turunkanlah ilmu itu ke anak muda. Setuju? Aku berharap supaya datuk-datuk yang bersilat tadi turunkan ilmu ke anak muda, supaya orang tidak ke masjid hanya sekedar sholat berjamaah. Buat acaranya latihan silat setiap malam Ahad, malam Minggu. Setuju? Supaya apa? Supaya anak muda itu malam Minggu tidak asik membawa cewek ke sana ke sini, bonceng masuk angin. Elok tak cakapku nih, Bu? Tersinggung Bapak? Mudah-mudahan yang anak muda yang pacaran habis acara maulid nih putus. Maksudku putus itu putus dari pacaran siang ini, maghrib nanti dia datang, kupinang kau dengan bismillah. Mumpung harga sawit lagi naik 4.000. 4.000 kata Pak Ahmad tadi. Mudah-mudahan betul-betul 4.000. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda ini kalau tidak kita garap akan digarap orang lain. Anak muda ini kalau tidak kita bawa ke masjid, Masya Allah, tabarakallah, panas, anak-anak tetap datang. Adapun orang tua memang sudah baik, orang tua memang sudah ke masjid, orang tua sudah ikut pengajian, orang tua sudah bersuluk. Kalau sudah tua pun tak juga bersuluk, elok mati. Ustadz Somad bercakap tentang suluk. Memangnya Ustadz bersuluk? Aku lahir 1977, umur 44 tahun. Walaupun banyak menyambut aku katanya ditengok macam 24 gitu. Tapi masalah berzikir ini tidak tengok tua muda. Saya ingin mengajak supaya anak-anak muda kita kembali ke masjid, karena Masjid Raya Muara Dilam sudah cantik, megah, gagah, perkasa. Cantik masjid ini Pak Ahmad. Iya, aku membantu 500 juta dulu Pak Ahmad. Dulu waktu jadi bupati aja bisa dibantunya 500 juta. Apalagi bukan kataku. Kok jamaah aku mudah aja menyambung Pak Ahmad. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Komisi 8 itu baik, tapi terbatas. Watas hanya pada Kementerian Agama, hanya sekedar menyusulkan. Tapi kalau ada jabatan di ujung tangan, bisa memberikan tanda tangan, maka orang baik itu perlu didukung. Betul? Aku tak sanggup mendukung Pak Ahmad. Beratku 50, dia lebih. Tapi orang Muara Dilam insya Allah sanggup. Sanggup! Lama lagi 2024. Kau baru manas-manaskan mesin aja. Poin yang pertama dari Maulid Nabi Muhammad SAW adalah anak muda. Ini perlu kutekankan supaya nanti ketika balik ke rumah ada orang bertanya di rumah yang tak ikut hari ini karena manen, karena berondol, apa ceramah Ustaz Abdul Somad tadi? Entah, cerita Pak Ahmad jadi gubernur. Apa pula itu judulnya? Ceramah Abdul Somad tadi tentang Maulid Nabi. Yang pertama, mari memperbaiki anakmu. Orang tuanya sudah baik semua insya Allah. Amin. Mudah-mudahan yang belum baik, yang belum sembahyang, selesai acara maulid ini orang-orang tua ini sembahyang. Tak juga sembahyang, kita sembahyangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Siapa? Zaid bin Sabit. Ini penerjemah Nabi Muhammad SAW dari bahasa Arab ke bahasa Yahudi, dari bahasa Yahudi ke bahasa Arab. Umur Zaid bin Sabit ketika jadi penerjemah Nabi 15 tahun. Waktu Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Dari umur 15 ke 20. Anak muda apa orang tua? Anak muda. 15 tahun sudah jadi penerjemah Nabi. Mudah-mudahan anak-anak Muara Dilam ada yang menerjemahkan ceramah aku dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen.
Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, mentafsirkan Al-Quran, didoakan Nabi, digelar dengan turjumanul Quran, orang paling paham bahasa Al-Quran. Meninggal Nabi Muhammad SAW. Umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Berapa? 15 tahun. Anak belasan tahun. Yang mengaji tadi itu anak muda apa orang tua? Aku waktu anak muda itu tadi naik ke atasku, tengok potongan rambutnya macam Jackie Chan. Dalam hatiku, kenapa lah anak muda yang gaul kok yang disuruh membaca Quran. Tapi begitu mendengar suaranya, Masya Allah. Ketika dia sedang mengaji, dihidupkan panitia kok pula lah kipas angin. Hidup kipas angin, orang sedang mengaji, tentu terbuka halaman Quran itu. Waktu halaman Quran itu buah kacau balau, dalam hatiku gawat kacau, rupanya nyo hafal. Kalian tak menengok, sebab yang kalian tengok asik nengok aku aja. Aku kupandang kori itu tadi, dihidupkan kipas angin, berbolak balik Al-Quran, dia slow aja, ku tengok matanya terpejam. Rupanya Quran itu sudah masuk ke dalam hati. Orang Muaradilam sedang menguji Abdul Somad. Abdul Somad, budak-budak Muaradilam, anak-anak Muaradilam yang kecil-kecil pun begitu suaranya, begitu hafalan Qurannya. Anak muda Muaradilam begitu hafalan Qurannya. Apalagi yang tua tuh, entah iya entah tidak. Bangga aku di Muaradilam yang membaca Quran. Anak muda, ketua panitia masih muda, giliran menerima duit baru orang tua. Itu dah. Memang orang tua ini kita harus bagi nerima duit mesti orang tua, karena orang tua ini cita-citanya tak banyak lagi cita-cita. Ingat mati. Orang tua kau tak ada cita-citanya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang punya anak muda, doakan anak ibu di sujud terakhir jangan sampai pacaran, jangan sampai rusak akidah, jangan sampai akhlaknya rusak. Kabupaten Rokan Hulu sudah menyiapkan anak-anak muda SMP Al-Quran, SMA Al-Quran, sekolah tahfiz Quran, sekolah tinggi tahfiz Quran, khusus ilmu Al-Quran. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi Islamic Center sudah siap dibangunkan, sehingga kalau Pak Ahmad ini nanti meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kau siapkan untuk Rokan Hulu? Sudah kusiapkan semua perangkatnya, tapi Riau belum dapat. Oleh sebab itu tak cukup hanya sebagai bupati, mesti jadi, bukan kata aku, bukan jamaah yang menafsirkan. Kok nampaknya sesudah hari kok makin nangis kok Pak Ahmad. Jamaah yang diulang, Ustaz tak takut bercakap begini, aku tak PNS lagi. Kalau dulu yolah ditakut-takut, kalau kini enggak, aku bebas terbang sejauh mata memandang. Jangan-jangan Ustaz Somad ini jalan sama Pak Ahmad tadi karena Pak Ahmad ada menyinggung masalah amplop. Aku tak ingin ceramah lama-lama, sebab amplopnya nanti Ustadz yang menerima. Aku setiap bulan menanggung anak duafa 35 orang tahfiz Quran di rumah aku dengan duitku sendiri. Makannya, pakaiannya, samponya, sabunnya, sampai hari ini tak pernah meminta duit per jamaah. Aku tak kaya, tapi keinginanku tak banyak. Banyak orang kaya, inginnya banyak. Betul? Kalau pergi tuan ke Gayo, jangan lupa membeli kuini. Banyak orang kaya ingin berbini sekali lagi. Ustaz cerita bini. Tadi kata Pak Bupati Rokan Hilir, Ustaz Somad yang nambah lagi yo. Abdul Somad tak menambah. Kalau tuan makan kuini, minumlah air kelapa muda. Abdul Somad berbini sesudah 5 tahun menduda. Ini perlu diluruskan supaya tak jadi fitnah. Paham ibu-ibu? Paham kondisi keadaan Abdul Somad? Dia memang kecil,
Tapi percikan api itu mesti disiram cepat. Kalau ustadz yang tak terlalu pedulinya diam, tapi aku cerdas. Kalau tak cerdas takkan profesor. Balik ke cerita gubernur balik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan anak-anak muda di Rokan Hulu untuk tidak hafal Quran, untuk tidak berzikir, untuk tidak mengaji, karena semua alatnya sudah siap. Rokan Hulu terkenal dengan negeri 1000 suluk. Jadi kalau ada anak muda Rokan Hulu tak berzikir, dia lebih dulu masuk neraka jahanam. Itu di bawah tuh ada anak muda. Kalian sangka bukan sembarang anak muda biasa. Ada namanya Ustadz Fauzan di bawah, pimpinan pondok pesantren, adik kelas saya waktu di Sudan. Tapi beliau tak dinaikkan ke atas, bukan karena kurang ilmu, tapi kurang umur. Doa di bawah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua anak muda yang lahir ini, yang ada di Muara Dilam ini, diselamatkan Allah dari narkoba, diselamatkan dari zina, diselamatkan dari riba. Usaha dari bupati sudah, usaha dari pengurus masjid sudah, usaha dari penceramah sudah, tapi ada yang lebih hebat dari segalanya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Ibu jangan lupa berdoa. Ini banyak omak-omakku lupa berdoa gara-gara menonton drama Korea. Betul cakap saya. Tapi insya Allah ibu-ibu ini tak ada yang nonton drama Korea, asik menonton India. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau melihat Rokan Hulu 2040, lihatlah anak muda sekarang. Rokan Hilir 2050, lihatlah anak muda sekarang. Kenapa Pak Bupati Rokan Hilir masih muda, bisa menang, bisa memimpin? Saya yakin karena bersih. Mudah-mudahan sampai akhir hayat, sampai ke surga bersih insyaallah. Kenapa Pak Ahmad sampai hari ini kita senang bersahabat? Aku berkawan dengan Pak Ahmad ini dari mulai beliau membawa ke Islamic Center Oktober 2010, sekarang masih lagi bersama di Oktober pula. Masih bulan Oktober kan? Oktober 2021. Jadi sebenarnya pertemuan kami hari ini adalah ulang tahun persahabatan 11 tahun di Muara Dilam. Tapi kami tak pakai tiup-tiup lilin. Persahabatan kami dirayakan 11 tahun dari 2010 ke 2011 pada bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang jamaah lewat di rumah emak saya almarhumah. Setelah itu dia WA saya, Ustadz Somad, tadi aku baru lewat di depan rumah emak Ustadz almarhumah. Dulu aku pernah singgah bertanya-tanya, apa doa emak untuk Ustadz Somad? Apa kata emak saya, Bu? Dia tak pernah cerita ke saya. Anakku itu kalau dia sedang tidak ceramah, kalau dia tidak sedang di Jakarta, kalau dia tidak sedang di Papua, kalau dia sedang berada di rumah, dia tidur di kamar, di muka rumah kamarnya itu kuzikirkan dia 3000 kali semalam. Sudah meninggal dia baru saya tahu. Tak pernah disebutkannya ke saya. Barulah saya paham. Hari ini jamaah bertanya ke saya, kenapa Ustadz sehat walafiat? Kenapa Ustadz kemana-mana tetap semangat? Kenapa Ustadz berceramah suara berapi-api? Padahal malam tadi baru pulang dari Jakarta. Habis sholat subuh langsung kemari. Jadi kalau ada tadi yang mengatakan jalan ke Muara Dilam itu parah, saya heran karena saya tertidur. Doa yang paling makbul diantaranya adalah doa ibu. Bapak jangan tersinggung Pak, karena yang mengandung 9 bulan 10 hari ibu, yang menyusukan 2 tahun ibu, meregang nyawa melahirkan anak-anak, maka doa ibu tak tertolak. Tapi ibu yang suka pengajian, kalau ibu TikTok, insya Allah Muara Dilam ibunya solihah-solihah. Dari mana Ustadz tahu orang Muara Dilam nih ibu-ibu solihah-solihah? Nih anak-anak. Anak-anak, kelas berapa anakku? 1, 2, 3. Ini baru perwakilan. Yang lain-lain menjadi ada yang lari-lari. Ada pun yang lari-lari di dekat-dekat sepeda motor itu, mereka bagi-bagi tugas. Itu untuk mengamankan takut pencurian sepeda motor. Anak kecil.
Kalian ini disuruh panitia untuk di sini? Tidak. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan menjadi Bupati Rokan Hulu. Inilah yang akan menjadi Gubernur Riau sesudah Pak Ahmad. Iko Pak ceramahku hari itu kalau direkam, dipotong pendek-pendek, bermanfaat betul untuk 2024. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak meninggalkan istana yang megah dengan lantai marmer dan kursi emas. Nabi hanya meninggalkan warisan. Mana warisannya? Tuh, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, hayya 'alas shalah. Asik mengurus sawit padahal tak ada orang mati bawa brondol. Hayya 'alas shalah. Asik menakik gotah padahal tak ada orang mati bawa karet. Silakan tanam sawitmu, silakan tanam karetmu, tapi panggilan azan datang ke masjid. Yang kaya-kaya mati, yang punya kebun sawit mati, yang punya kebun karet setengah mati karena harga turun terus. Semua kita akan mati. Sawit sejauh mata memandang mati, yang jadi RT mati, yang jadi RW mati, yang jadi camat mati, yang jadi kades mati. Bupati gubernur jangan sebut. Takut mereka tersinggung. Semua akan Abdul Somad, kalau kau mati kau sedih? Tidak, aku tak pernah sedih dengan kematian. Kenapa? Karena kalau aku mati, anak-anakku dari Muara Dilam tetap akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Mau kalian mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad? Mau? Masya Allah. Kalau ditengok dari tatapan matanya tulus, tidak dibuat-buat. Anak-anak ini tulus, Bu. Anak-anak ini tidak bisa diskenariokan. Anak-anak ini emak-emaknya yang kurang tulus. Masih Ustaz ragukan ketulusan orang Muara Dilam. Tak dapat tenda, kepanasan, tak bawa payung. Mereka adalah orang-orang yang tulus ikhlas. Karena tulus ikhlas mereka, itulah maka lahir anak-anak yang ikhlas. Ibu, al-madrasatul ula, ibu sekolah yang pertama sebelum TK, SD, SMP dan SMA. Yang pertama mendidik mereka adalah ibu. Luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi orang yang memakmurkan masjid. Amin. Allahu Akbar. Kata muazin tahun 80 sampai 2021 masih azan. Dia yang azan, kita yang ragu. Sampai tak sampai habis nih. Maka nanti kalau ada acara Maulid Nabi di Muara Dilam, acara Isra Mi'raj, acara Nuzul Quran, acara Tahun Baru Hijrah, jangan hanya sekedar ceramah, buatkan acara lomba azan. Setuju? Lomba baca doa kunut. Setuju? Lomba jadi imam. Setuju? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebatnya anak Muara Dilam. Di situ Ustaz ceramah, masih sempat pula dia main layang-layang. Anak-anak tidak boleh dihentikan dari permainan. Maka lomba azan adalah bagian dari permainan. Karena ada perlombaan. Dia lihat hadiahnya, ada pembagian hadiah. Berikut ini pembagian hadiah lomba azan di Desa Muara Dilam yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Kan cantik bunyinya. Setuju atau tak setuju? Tahun ini belum bisa kita buat, masih ada tahun depan 2023 dan 2024 insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz sebut doa lomba azan? Abdul Somad menang lomba juara azan antar SD sekabupaten. Abdul Somad lomba baca doa kunut. Jadi kalau hari ini Abdul Somad tampil di tengah masyarakat, sudah dilatih dari kecil baca doa kunut beserta artinya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait,
fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sampai tua jadi imam baca doa kunut. Bahkan saya menulis pembelaan terhadap orang yang membid'ahkan doa kunut dalam buku 37 masalah populer. Kalau dari kecil dia dididik, apa kata orang Melayu? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah? Tidak, takkan terubah. Tapi kalau dari kecil dia diajak mendengarkan ceramah Ustadz Somad, ketika dia terpilih nanti jadi gubernur Riau tahun 2050. Amin. Kalau sekarang umurnya 10 tahun, 2050 umur dia 40, gubernur muda, kata sambutan dia di Muara Dilam, aku dulu ketika sedang berumur 10 tahun, disinilah aku duduk-duduk, waktu itu penceramahnya almarhum Abdul Somad. Saya sedang ngetes saja, ketika saya sebut almarhum tuh kira-kira jamaah menangis apa tidak, rupanya ketawa. Itu menunjukkan bahwa kalau kita mati semuanya berlalu. Jamaah yang katanya cinta, jamaah yang katanya rindu, ketika kita mati selesai. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Semua kita akan berlalu, tapi masjid akan tetap tegak berdiri di Muara Dilam sampai hari kiamat. Allahu Akbar. 500 juta duit Pak Ahmad ada di dalam kurung APBD. Tapi kalau tak dia bupatinya belum tentu juga duit itu turun. Maka kita mesti berkawan dengan tukang pegang sendok. Jangan musuhi tukang pegang sendok, karena kalau kita musuhi tukang pegang sendok, kita cuma dapat sayur sama kuahnya aja, ayamnya tak dapat. Dia tukang pegang sendok, kita lawan dia, kuah lah. Mudah-mudahan Pak Ahmad jadi tukang pegang sendok. Sendok APBD, sendok APBN, dapat Muara Dilam insyaallah. Tidak main usul-usul lagi, langsung main tunjuk aja, jalan Muara Dilam, selesai. Kalau Abdul Somad yang menunjuk jalan Muara Dilam, makin banyak lubangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah pesan Maulid Ustadz Somad tadi? Yang pertama anak muda, yang kedua masjid. Sudah ada remaja Masjid Raya Muara Dilam? Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, nanti buat balik dari sini, insya. Kalau sudah ku kasih tahu, tak juga dibuat inna. Habis anak muda kita. Inilah nanti yang akan membisikkan ke telinga ayahnya yang terbujur kaku. Apa yang kalian bisikkan, nak? La ilaha. Ingat bisiknya tuh. Ingat apa bunyi bisiknya? La ilaha illallah. Tapi ayah tuh waktu udah sakit sakarat, jangan domam-domam sedikit kalian bisikkan. Besok subuh bangun jam 5, bangunkan ayah. Ya sembahyang ke masjid. Kalau tak bangun, bisikkanlah. La ilaha illallah. Apa kok kata ayah? Pesan Ustadz Somad. Kenapa ayah tak datang ceramah semalam? Hari ini bapak boleh ketawa, hari ini ibu boleh tersenyum, tapi kalau tak diajarkan mereka ke masjid, saat kita sakit terbujur kaku, apa yang dibisikkannya? Mano surat tanah. Ujungnya memang sama-sama yang satu la ilaha illallah, yang satu bertanya di mana surat tanah, mana surat gotah. Hari ini ibu tersenyum, tapi nanti saat mendengarkan anak berbisik, mano gelang rantai subang anting. Ibu hari ini boleh punya cincin, boleh apa tak boleh? Ibu boleh punya rantai, boleh apa tak boleh? Ibu boleh punya subang anting, gelang kaki, gelang tangan, boleh apa tak boleh? Tapi kalau ibu mati, siapa yang akan mewarisi itu? Mereka udah tersenyum. Jangan menyimpan duit hanya karena takut menyekolahkan anak ke pesantren. Kirimkan anak ke pondok pesantren. Kita tak dapat menjaga anak-anak kita. Betul cakap saya ini? Kalau tak betul, bilang tak betul. Kalau betul, bilang betul. Jangan ada dusta di antara kita. Hebatnya orang Muara Dilam. Bukan cuma tenda yang bisa menutupi dia. Bungkus kue kotak pun bisa juga. Luar biasa.
Bungkus kue kotak itu nanti di akhirat akan menjadi penjaga pelindung dari panas teriknya padang mahsyar insyaallah. Ustaz Somad ini mengada-ngada aja nih. Mana pula ada dalilnya? Kusebutkan dalilnya. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti orang di akhirat dia akan bernaung di bawah sedekahnya. Ingat, tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Ada tukang tenda mati bawa tenda? Ada tukang payung mati bawa payung? Ada tukang atap mati bawa atap? Tidak ada. Tapi yang menjadi naung adalah apa pula somat? Yang menjadi naung adalah sodakoh. Jamaah ini memang terlalu membesar-besarkan Ustadz Abdul Somad. Apa tadi kata ketua panitia waktu memuji Ustadz Somad? Tuan guru, profesor, Ustadz internasional, menjijakkan kaki ke Muara Dilam, kata dia. Masya Allah. Kalau tuan pergi ke Subang, jangan lupa membeli parker. Terasa hidupku mengombang. Untunglah aku pakai masker. Kok tidak nampak jamaah bosar macam terowongan Mina. Apalagi jamaah Muara Dilam memuji-muji membesarkan Ustaz Abdul Somad, dibuatkan mereka balehu besar. Besar pula gambar aku dari gambar Pak Ahmad lagi. Siap-siaplah panitia ini kena marah. Ibu-ibu sehat? Masa ibu ini mesti kusapo sebab dari tadi nampak tengkuk aja. Mudah-mudahan anak ibu soleh solehah menjadi penghafal Quran. Aku yang kudoakan anaknya. Kalau ibu ini kudoakan marah lakinya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Aku tengok-tengok juga selop entah takut hilang. Ustadz suuzon. Ustadz pikir kami ini fakir miskin tukang curi. Sawit kami melimpah ruah. Ustadz tengok tuh sawit sejauh mata memandang. Punya siapa? Entah. Ustadz jangan sakut selop Ustadz. Sudah diamankan di belakang sound system. Begitu hebatnya orang Muara Dilam. Semua diamankannya. Sebab kalau sampai Ustadz tuh kehilangan selop di Muara Dilam, dibawanya cerita tuh kemana-mana. Tapi anak-anak Muara Dilam ini cerdas. Siapapun yang sholat di masjid ini sampai hari kiamat, zuhur, asar, maghrib dan isya, tenggelam matahari, tengah malam, itikaf, pahalanya tetap mengalir kepada Dr. Haji Ahmad MSI. Dari mana? Karena tanda tangan dia dulu APBD itu turun. Nah, orang Rokan Hilir mintalah sama Pak Bupati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia pasti akan berlalu. Raja-raja rambah, raja-raja Rokan, alim ulama meninggal dunia. Syekh Abdul Wahab Rokan, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Syekh Maulana Ibrahim Kumpulan, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Syekh Sorga, satu-satunya kabupaten yang ada sorganya Rokan Hulu, Surau Gadiang. Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Maulana Ibrahim Kumpulan, Syekh Ismail Khalidi Naqsabandi. 3 orang ini tambah satu lagi Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. 4 orang ini sama-sama mengambil tarekat Naqsabandiyah kepada Syekh, lupa pula namanya, Sulaiman Zuhdi Jabal Abi Qubais. Ada satu lagi di antara yang 4, Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi. Ada satu lagi Syekh Ibrahim Al-Khalidi. Syekh Ibrahim ini punya anak perempuan namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah ini punya anak laki-laki Dr. Haji Ahmad MS. Mana tepuk tangan? Masya Allah. Kalau Tuhan membeli belau, jangan lupa juga membeli tomat. Jamaah banyak yang terpukau karena menengok Ustadz Abdul Somad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang saya ceramah itu tergantung situasi kondisi jamaah. Biasanya kalau panas, gimana cara jamaah itu biar supaya ceramah itu cepat selesai? Pura-pura dia tertidur. Kue kotak udah habis, air sebotol udah selesai, tinggal lagi pulang baca doa,
Tapi di Muara Dilam tak ada yang tertunduk, semua mata melotot. Padahal udah dapat 50 juta. Melotot juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa isi ceramah Ustaz Abdul Somad di acara Maulid Nabi? Sekarang ada orang berceramah di TV, di YouTube, katanya Maulid itu bid'ah. Kalau sudah bid'ah berarti dolalah. Kalau sudah dolalah berarti masuk neraka. Betul? Oh, betul katanya. Betul, maksudnya bahwa ada orang yang berceramah membid'ahkan kalau acara Maulid nih bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, bupati masuk neraka, anggota dewan komisi 8 masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Orang datang hari ini karena mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang mengenang dia? Karena cinta. Dia tidak ingin anak cucunya lupa bahwa ini bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan Maulid ini kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Abu Lahab dijamin masuk neraka. Apa pula masuk surga? Tabbat yada abi lahabiu watab. Abu Lahab dijamin masuk neraka. Lalu kemudian abang saudara Abu Lahab namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas. Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Ditanyanya Abu Lahab, "How are you?" Itu yang bahasa ulak patian tadi, Pak. How are you? Apa kabar engkau Abu Lahab? Aku masuk neraka, kata Abu Lahab. Macam mana panasnya di neraka tuh Abu Lahab? Lebih panas lagi dari siang di Muara Dilam. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala, masuk neraka jahanam Abu Lahab. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Kalau si kafir yang masuk neraka diringankan azabnya setiap hari Senin karena menyambut kelahiran Muhammad, apalagi orang Muara Dilam. Maka kalau ada orang Muara Dilam ini tidak sholat, tidak puasa, berjudi, berzina, tapi senang Maulid, insya Allah masuk neraka, azabnya ringan setiap hari Senin. Diaminkan pula. Sedangkan yang kafir masuk neraka selevel Abu Lahab saja tetap dapat syafaat karena senang pada Maulid, apalagi kita yang insya Allah masuk ke dalam surga. Semua yang hadir ini masuk surga. Siapa yang bilang? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Kalau Tuhan sedang berpikir, jangan lupa mencari angin. Jangan sampailah nasi di rumah Haji Haidir saking lama ceramah menjadi dingin. Tiba-tiba aja teringat saya Haji Haidir tadi. Mana Haji Haidir tadi? Masih? Oh, kusangka udah menyiapkan nasi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja pesan Ustaz Somad itu tadi waktu ceramah Maulid? Yang pertama jaga anak muda, yang kedua jaga masjid, yang ketiga jaga persatu. Karena Nabi mengajarkan menjaga persatuan. Jangankan yang Islam, Yahudi di Madinah itu 4 Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, tetap dipersaudarakan. Nabi bersaudara, tidak seagama, bersaudara, sama-sama orang Madinah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Bisa pula kita sama-sama orang Muara Dilam, masjidnya sama, imamnya sama, kiblatnya sama, ustadznya sama, berkelahi, demam gara-gara tetangga mau beli mobil baru.
Yang satu kebun sawit, yang satu kebun gotah. Sawit 4.000, gotah jatuh, dia beli mobil, kawan demam. Balik acara pengajian, sakit kepala berkunang-kunang, bawa ke puskesmas, dokter bertanya, ibu ada sakit jantung koroner? Tidak. Ada sakit darah tinggi? Tidak. Ada makan daging kambing? Tidak. Jangankan daging kambing pak dokter, kue kotak pun tak dapat. Rupanya yang salah bukan kambing, rupanya yang salah bukan jantung koroner. Salahnya apa? Waktu di tempat undangan pengajian tadi nampak kawan cincinnya besar betul. Padahal cincin itu pun imitasi. 2 kali awak kena. Yang pertama kena karena jantung tak tahan. Yang kedua kena karena barang tu tipuan. Ibu golak jangan terlalu kuat, Bu. Nanti keluar suara dari atas, keluar air dari bawah. Terkoncing-koncing tak tahan. Mohon maaf cakap Ustaz Somad tak sopan di depan para khalifah mursyid dan mursyidin. Aku pengalamanku selama 11 tahun kerokan hulu. Oh, tak sampai 11 tahun Pak Ahmad. Tak sampai. Memang kita kenal sama Pak Ahmad 11 tahun. Aku masuk 2010. Tapi kalau ku katakan aku masuk kerokan hulu 11 tahun, bohong. Karena aku sampai di Rokan Hulu sampai ceramah sampai 2016. 2010 aku masuk, 2016 nama aku sudah tak ada lagi di Islamic Center. Bertukar bupati, bertukar nama aku. Tak dapat jadwal lagi di Islamic Center. 2016 tak dapat. Sesudah itu barulah mereka undang saya. Tak aku kasih pula. Aku sibuk gitu. Di mana? Aku di Jakarta. Tapi Ustaz di Pekanbaru, kalian tontonlah TV, memang beda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa. Berutang budi saya sama orang Rokan Hulu nih. Apa budak utang budinya? Orang Rokan Hulu nih tak banyak bercakap. Cakapnya sikit-sikit. Kalau orang lain sikit-sikit bercakap. Orang Rokan Hulu tak banyak cakap. Diam aja, tasbihnya yang jalan. Banyak udah saya menengok. Saya dibawa acara haul Syekh Ismail Al-Khadidi, ceramah, semua rumah suluk tarekat-tarekat Rokan Hulu ini saya masuk. Saya perhatikan mursyid-mursyid, khalifah-khalifah tak banyak cakap. Satu awak tanya, satu dia jawab. Apa kabar khalifah? Sehat. Khalifah sudah lama berzikir? Udah. Berapa sehari khalifah? 5. Kenapa sedikit betul khalifah? 5.000. Patutlah tasbihnya tak putus. Tapi aku heran, di tempat lain tasbih ini pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa orang Rokan Hulu ini tasbihnya cepat? Rupanya zikirnya bukan tasbih, bukan tahmid, bukan takbir, bukan tahlil, tapi ismu zat. Allah, 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 Allah. Ditanamkan Allah, walaupun dia duduk, walaupun dia berbaring, walaupun dia berjalan, walaupun dia berlari, walaupun dia memanen sawit, walaupun dia menakik gotah, dia tetap menyebut Allah, 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 Allah. Banyak orang mulutnya menyebut subhanallah, tapi hatinya mengingat karet, namanya zikir gotah. Banyak orang mulutnya menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya mengingat gaji 13, namanya zikir PNS. Maka ikut bersuluk untuk menanamkan Allah, 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 Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada dalam Quran. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang menyebut Allah, lidah tak bergerak, tapi ada di dalam. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Kalau tuan pergi ke Aceh Tamiang, jangan lupa membawa sayap. Sebenarnya ceramah ini masih panjang, tapi pesawat sudah siap. 3 pesawat disiapkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah pesan Ustaz Abdul Somad di acara Maulid Nabi di Muara Dilam tadi? Yang pertama, jaga anak muda. Yang kedua, jaga masjid.
Yang ketiga, jaga persaudaraan, bersihkan hati dengan zikir. Kalau ditengok kebun orang lebih luas, naik jantung koroner. Kalau ditengok mobil orang lebih mahal, kumat darah tinggi. Kalau ditengok rumah orang lebih besar, rumah dibuat 2 tingkat, rumah orang Muara Dilam 4 tingkat. Apa tak sakit jantung dengan 4 tingkat? Padahal 1 tingkat yang dipakai, yang 3 tingkat untuk burung. Apalah gunanya kita hasad dan dengki? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kadang menengok orang lebih dari kita, kita sakit marah, tapi insya Allah melihat Pak Ahmad dapat jabatan lebih tinggi dari kita, kita ikut senang apa susah? Apa tak senang dapat 50 juta? Apa tak senang dapat 500 juta? Baru jadi bupati, baru jadi komisi 8. Tapi kalau ku tengok menurun kok Pak Ahmad. Waktu jadi bupati 500, komisi 8 50. Berarti mesti awak naikkan sekali lagi. Betul? Insya Allah jadi, bukan kata aku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada orang bertanya, anakku, siapa yang ceramah tadi? Ustadz siapa? Ustadz Somad. Masya Allah, ingat dia nama saya. Apa isi ceramah Ustadz Somad tadi? Entah. Yang pertama, jaga anakmu. Yang kedua, tengok masjid. Yang ketiga, jaga persaudaraan. Anak kita mengajarkan persaudaraan, walaupun bajunya macam-macam. Baju putih dengan baju hitam bisa duduk bersama. Yang celana katon dengan celana jeans bisa duduk bersama. Yang minum es dengan yang tak minum bisa duduk bersama. Kenapa kita berkelahi? Malu tak kita dengan anak-anak kita? Malu. Yang jilbab panjang dengan jilbab pendek bisa berjalan bersama dengarkan ceramah. Satu jilbab panjang, satu jilbab pendek. Ini sekarang orang berkelahi antara jilbab panjang dan jilbab pendek. Kalau yang jilbab panjang berkelahi dengan jilbab pendek, yang senang yang tak bercelana. Apa kabar bapak-bapak? Sehat? Jelas suara ceramahku ini? Jelas katanya. Padahal sound sistemnya mengarah ke sana. Masya Allah. Saya berkenalan dengan Pak Ucok Parla nih selama berkenalan dengan Pak Ahmad. Namanya Ucok Parla, Parlaungan Siregar. Tapi kalau diulang-ulang berbahaya. Parla. Tadi saya mulai jam 11 kurang 20, sekarang jam 12 kurang 20. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi insya Allah 60 menit kebersamaan kita ini akan membuat kita kekal abadi di surga Jannatul Firdaus. Salamun qaulam mir Rabb. Ibu-ibu, oma-oma, adik-adik, kakak-kakak, masih ada wirid Yasin? Masih? Hari apa? Satu nyebut Senin, satu nyebut Kamis. Berarti ada beberapa grup. Insya Allah lanjutkan terus. Salamun qaulam. Salam, selamat datang. Qaulan, ucapan min Rabbir Rahim, dari Allah. Selamat datang masuk ke surga Jannatul Firdaus. Begitu saya masuk ke surga Jannatul Firdaus, amin. Malaikat Ridwan, iya, ada orang Muara Dilam sudah masuk. Kata malaikat, mereka sudah di ruang VVIP. Kenapa mereka masuk surga? Karena menjaga anak-anak mudanya jadi dari zina. Kenapa mereka masuk surga? Karena memakmurkan masjid rumah Allah. Kenapa mereka masuk surga? Karena hatinya bersih. Kita masuk surga bukan karena banyaknya ibadah, tapi kalau hati kotor, kita masuk surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Itulah yang dapat disampaikan oleh Abdul Somad. Mudah-mudahan segala tetes peluh, keringat, kesulitan panitia semuanya dibalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.
dengan doa. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Semoga Allah menjaga hati kita, menjaga muara dilam, menjaga anak-anak kita. Tuan-tuan guru, khalifah, mursyid, mursyidin, dipanjangkan umur mereka, kita mendapat kebarokahan. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak anggota Komisi 8 selalu diberikan istiqomah. Begitu juga dengan ibu-ibu yang mendampingi mereka, selalu diberikan Allah istiqomah, sehat badan, zahir dan batin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.